Di tengah sanksi ekonomi, pendapatan Rusia dari minyak meningkat tajam. Rusia dapat cuan di sektor minyak, pendapatan mereka meningkat tajam di tengah sanksi ekonomi yang mereka jalani. Rusia akan melihat pendapatannya dari sektor minyak meningkat tajam tahun ini dan mencapai lebih dari 180 miliar. Meskipun ada pengurangan produksi terkait dengan sanksi internasional, menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Rumah Penelitian Independen Rystad Energi pada hari Senin. Berkat kenaikan harga minyak, pendapatan pajak Rusia akan menjadi 45% lebih tinggi dari tahun lalu dan 181% lebih tinggi dari tahun 2020, kata Rystad Energi. Ketergantungan Eropa pada energi Rusia telah menjadi hubungan yang disengaja dan selama beberapa dekade dan saling menguntungkan. Pada fase awal sanksi dan embargo ini, Rusia akan diuntungkan karena harga yang lebih tinggi berarti mendapat pendapatan pajak secara signifikan, lebih tinggi daripada beberapa tahun terakhir. Kata Darya Melnik, analis senior di Rystad Energi dilansir dari Russia Today. Menurut perusahaan, masalah awal yang dihadapi Rusia dengan ekspor minyaknya ketika pelanggan Eropa mulai menghindari minyaknya dengan cepat diselesaikan dan pemuatan mulai pulih pada akhir Maret. Didukung oleh pesanan dari China dan India, ekspor minyak mentah Rusia tetap tangguh di bulan April. Uni Eropa, AS dan sekutu mereka menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dengan tujuan membuat negara itu kelaparan dan memaksanya untuk meninggalkan operasi militernya di Ukraina. Namun ketergantungan Eropa yang tinggi pada minyak dan gas Rusia berarti bahwa berpaling darinya terbukti bermasalah. Uni Eropa telah berjanji untuk menghapus gas Rusia pada tahun 2030. Jika UE memutuskan untuk lebih membatasi impor energi dari Rusia dan memberlakukan embargo minyak, sesuatu yang dilaporkan sedang dipertimbangkan oleh blok tersebut. Rusia akan terpaksa memangkas produksi minyak lebih lanjut karena tidak memiliki kapasitas penyimpangan untuk volume minyak mentah ekstra dan mungkin tidak dapat dengan cepat mengalihkan kargo yang tidak diinginkan. Rystad Energi menjelaskan dalam jangka panjang, produksi minyak mentah Rusia akan terus menurun lebih tajam dari yang diperkirakan sebelum krisis Ukraina. Harga minyak mentah kembali mengalami kenaikan pada Selasa 3 Mei 2022 dan memperpanjang tren kenaikan karena Uni Eropa memperkuat rencana untuk memperketat sanksi terhadap Rusia pada pekan ini. Jerman juga menyatakan siap mendukung langkah embargo terhadap minyak Rusia. Seperti dilansir dari Reuters, Selasa 3 Mei 2022, minyak mentah berjangka Brent naik 0,2% menjadi $107,83 AS per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 0,2% menjadi $105,34 AS per barel. Harga minyak mentah naik setelah komentar dari Menteri Ekonomi Jerman yang mencatat bahwa Uni Eropa berencana untuk melarang impor minyak Rusia, baik segera atau dalam beberapa bulan, kata Stefan Inas, Managing Partner di SPI Asset Management, dikutip dari Reuters. Komisi Uni Eropa diperkirakan akan menyelesaikan rencana embargo tersebut pada hari Selasa dan masuk dalam paket ke-6 sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina, yang akan mencakup larangan membeli minyak Rusia. Embargo itu dinilai dapat menyelamatkan Hongaria dan Slovakia. Keduanya sangat bergantung pada minyak mentah Rusia, kata dua pejabat Uni Eropa Senin kemarin. Pasokan produk bahan bakar yang ketat menambah permintaan minyak mentah yang membantu menaikkan harga dari Brent dan WTI lebih dari 40 sen pada hari Senin setelah sesi yang bergejolak. Rekor ekspor dari AS memakan pasokan ke pasar domestik AS, kata analis ANZ Research dalam sebuah catatannya. ANZ mengatakan menurut layanan pelacakan kargo Vortexa Analistik, setidaknya 2 juta barel per hari bensin, solar, dan bahan bakar jet mengalir keluar dari kilang di Teluk AS pada bulan April. Akibatnya ANZ mengatakan penyebaran retakan diesel margin penyulingan minyak menjadi produk bahan bakar telah melebar menjadi $73,50 AS per barel, tertinggi sejak 1986. Perdagangan akan mengamati dengan cermat data inventaris AS dengan kelompok industri American Petroleum Institute melaporkan stok untuk pekan yang berakhir 29 April pada hari Selasa diikuti oleh data pemerintah dari Administrasi Informasi Energi pada hari Rabu. 5 analis yang disurvei oleh Reuters rata-rata memperkirakan persediaan minyak mentah AS turun 1,2 juta barel dalam pekan hingga 29 April. Mereka juga memperkirakan persediaan distilat yang meliputi solar dan minyak pemanas turun 1,2 juta barel, sementara stok bensin turun 300.000 barel. Rusia menyebut pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia pekan lalu setelah kedua negara di kawasan Eropa Timur itu menolak memenuhi tuntutan Moskow agar secara efektif menggunakan rubel alias rubel untuk pembayaran. Namun keputusan tersebut dianggap santai oleh Polandia. Polandia justru berharap Uni Eropa segera menerapkan embargo kepada Rusia sebelum akhir tahun 2022,
Menteri Iklim Polandia, Anna Moswa, dengan percaya diri mengatakan bahwa negaranya siap membantu Jerman menghentikan penggunaan minyak Rusia. Namun banyak negara di Uni Eropa yang sangat bergantung pada Moskow untuk kebutuhan energi mereka. Uni Eropa dan posisi dilematis dan potensi terpecah dengan bagaimana sanksi yang akan diterapkan kepada Rusia. Menteri Iklim Anna Moswa sebelumnya mengatakan bahwa negara anggota utama Uni Eropa yang menolak sanksi gas yang lebih ketat terhadap Rusia diantaranya adalah Austria, Jerman, dan Hungaria. Sebagai Polandia, kami siap mendukung ambisi Jerman untuk melakukan derusifikasi dengan kilang kami di Gdansk. Kata Moswa meyakinkan Jerman yang sangat bergantung dengan gas Rusia. Polandia mulai menunjukkan perlawanan kepada Rusia setelah pasokan gasnya di stop, paling getol suarakan embargo gegara gas. Menurut Anna Moswa, dengan bantuan yang diberikan oleh negaranya, lebih cepat embargo kepada Rusia lebih cepat diterapkan. Saya harap itu akan menjadi suara terakhir yang akan memblokir sanksi minyak ini, ujar Anna Moswa meyakinkan. Anna Moswa menambahkan bahwa blok tersebut harus menghukum negara-negara yang menggunakan rubel untuk membayar gas Rusia. Moswa juga menuturkan Polandia ingin Uni Eropa menetapkan batas waktu yang jelas kapan negara anggota harus menghentikan impor minyak Rusia. Kami ingin pakai sanksi ini menyertakan tanggal dan syarat yang jelas dan sangat spesifik untuk seluruh negara, supaya itu menjadi sebuah paket lengkap tanpa celah, paparnya. Uni Eropa dikabarkan hampir merampungkan paket sanksi ke-6 bagi Rusia atau invasinya ke Ukraina. Namun pembicaraan mengenai embargo migas Rusia terhambat akibat adanya penolakan dari Hungaria dan Slovakia. Kedua negara ini diketahui sangat tergantung dengan pasokan migas dari Rusia. Ketergantungan Hungaria dan Slovakia terhadap migas Rusia. Rusia merupakan pemasok migas dan gas terbesar bagi Uni Eropa. Sejak awal invasi UE telah membayar sebesar 20 miliar euro untuk impor minyak Rusia. Migas Rusia sendiri memiliki proporsi 26% dari total impor migas kawasan ini. Namun tingkat ketergantungan ini beragam bagi setiap negara UE, dilansir Reuters. Negara-negara seperti Hungaria, Slovakia, dan Jerman sangat bergantung pada impor migas Rusia. Jerman sendiri telah melunak dan menyatakan akan mendukung kebijakan embargo terhadap migas Rusia, sedangkan Hungaria dan Slovakia masih bersikeras menolaknya. Keduanya sama-sama berada di jalur pipa Druzhba yang membawa minyak Rusia ke Eropa. Minyak Rusia memiliki proporsi yang cukup besar dari total impor minyak dari kedua negara ini. Menurut Badan Energi Internasional, 96% impor minyak mentah Slovakia berasal dari Rusia, sedangkan minyak Rusia memiliki proporsi sebesar 58% dari total impor minyak mentah Hungaria. Uni Eropa berencana kecualikan Hungaria dan Slovakia dari kebijakan embargo. Mengingat ketergantungan dari dua negara ini, Komisi Eropa berencana memberi kelonggaran bagi Hungaria dan Slovakia. Para diplomat akan mengusulkan beberapa tindakan pengecualian atau menawarkan masa transisi yang panjang bagi kedua negara tersebut, dilansir Politico. Hungaria sendiri telah menegaskan bahwa penolakannya ini didasari motif ekonomi bukan politik. Kedua negara ini mengakui bahwa mereka perlu waktu untuk membangun fasilitas energinya agar lepas dari ketergantungan dengan Rusia. Dilansir Washington Post, salah satu pejabat UE mengatakan bahwa kebijakan embargo ini akan diterapkan bertahap. Kebijakan ini kemungkinan akan berlaku secara penuh mulai tahun depan. Proses bertahap ini dirancang agar perekonomian Jerman yang masih bergabung pada impor migas Rusia tidak terlalu terganggu. Selain itu, proses bertahap ini juga dilakukan untuk meminimalkan gangguan terhadap pasar minyak internasional. Rencana paket sanksi baru ini direncanakan akan rampung pada Selasa 3 Mei dan mulai didiskusikan dengan para duta besar UE pada Rabu. Paket ini direncanakan akan mencakup sanksi terhadap bank-bank Rusia seperti Sberbank.